Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kalisah, kelas 12C3. Di sini saya akan menjelaskan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tablet distribusi, frekuensi, dan histogram. Permasalahan yang pertama, kumpulkan data tinggi badan seluruh murid dalam kelas Anda. Ini nomor absen yang pertama tinggi badannya adalah 153, nomor absen 2 adalah 164, nomor absen 3 tinggi badannya 159, nomor absen 4 tinggi badannya 149, nomor absen 5 tinggi badannya 170, nomor absen 6 tinggi badannya 168, nomor absen 7 tinggi badannya 152, nomor absen 8 tinggi badannya 160, nomor absen 9 tinggi badannya 174, nomor absen 10 tinggi badannya 166, nomor absen 11 tinggi badannya 168, nomor absen 12 tinggi badannya 165, nomor absen 13 tinggi badannya 166, nomor absen 14 tinggi badannya 161, nomor absen 15 tinggi badannya 165, nomor absen 16 tinggi badannya 178, nomor absen 17 tinggi badannya 159, nomor absen 18 tinggi badannya 165, nomor absen 19 tinggi badannya 165, nomor absen 20 tinggi badannya 160, nomor absen 21 tinggi badannya 163, nomor absen 22 tinggi badannya 148, nomor absen 23 tinggi badannya 152, nomor absen 24 tinggi badannya 158, nomor absen 25 tinggi badannya 165, nomor absen 26 tinggi badannya 165, nomor absen 27 tinggi badannya 165, nomor absen 28 tinggi badannya 157, nomor absen 29 tinggi badannya 156, nomor absen 30 tinggi badannya 160, nomor absen 31 tinggi badannya 159, nomor absen 32 tinggi badannya 161, nomor 33 tinggi badannya 167, nomor absen 34 tinggi badannya 165, nomor absen 35 tinggi badannya 170, nomor absen 36 tinggi badannya 158, nomor absen 37 tinggi badannya 149, dan nomor absen 38 yaitu tinggi badannya 153. Permasalahan yang kedua itu mengolah data yang didapatkan dari tinggi badan murid kelas Anda dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas-kelas. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan. Rumusnya yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jangkauan sama dengan nilai terbesar dari data tinggi badan siswa kelas 12C3 adalah yang tertingginya 178 dikurangi dengan nilai terkecil data tinggi badan siswa kelas 12C3 adalah 148. Jadi 178 dikurangi dengan 148 adalah 30. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K atau banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 38. Kenapa log 38? Karena banyaknya siswa di kelas 12C3 adalah sebanyak 38 siswa. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 38 adalah 1,58. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 158 yaitu 5,214 sama dengan hasilnya 6,214. Jadi banyaknya kelas yaitu 6 kelas. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan di sini adalah 30 dan banyak kelas yaitu 6 kelas. Jadi 30 dibagi 6 kelas yaitu 5. Permasalahan yang ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan murid kelas Anda. Kolom yang pertama, menentukan nilai. Cara menentukan kolom nilai yaitu dengan
menentukan panjang kelas terlebih dahulu. Di sini panjang kelasnya yaitu 5. Dimulai dari nilai terkecil, yaitu di sini 148. Sepanjang 5 kelas sampai dengan 152. Jadi 148 sampai dengan 152. Kolom yang kedua menentukan turus. Turus dengan frekuensi itu sama saja. Perbedaannya, frekuensi itu berbentuk angka, sedangkan turus berbentuk garis lurus vertikal untuk mewakili 1 unit, dan garis miring untuk kelompok 5. Kolom yang keempat menentukan tepi atas. Cara menentukan tepi atas yaitu dengan batas atas ditambah dengan 0,5. Batas atas di sini terdapat di sebelah kanan sebesar 152 ditambah dengan 0,5, hasilnya 152,5. Kolom yang kelima yaitu menentukan tepi bawah. Cara menentukan tepi bawah yaitu dengan batas bawah dikurang dengan 0,5. Batas bawah di sini terdapat pada sebelah kiri sebesar 148. Jadi 148 dikurang dengan 0,5 yaitu 147,5. Kolom yang terakhir yaitu titik tengah. Cara menentukannya dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Di sini batas bawahnya sebesar 148 ditambah dengan batas atas sebesar 152 dibagi 2, hasilnya adalah 150. Begitupun dengan selanjutnya yaitu 153 sampai dengan 157 karena sepanjang 5 kelas. Turus yaitu terdapat ada 4 garis. Frekuensi terdapat 4, tepi atas sejumlah 157,5, tepi bawah sejumlah 152,5, titik tengah sejumlah 155. Nilai yang ketiga yaitu 158 sampai dengan 162 karena sepanjang 5 kelas. Turusnya di sini terdapat 10 garis. Frekuensinya 10 dalam bentuk angka. Tepi atasnya sebanyak 162,5. Tepi bawahnya 158,5. Titik tengahnya sebanyak 160. Menentukan nilai yang keempat yaitu 163 sampai dengan 167. Turusnya sebanyak 13. Frekuensinya yaitu angka 13. Tepi atas sebanyak 167,5, tepi bawah sebanyak 162,5. Titik tengahnya 165. Nilai yang kelima 168 sampai dengan 172. Turusnya sebanyak 4 garis, frekuensinya angka 4. Tepi atasnya sebanyak 172,5, tepi bawahnya 167,5 dan titik tengahnya 170. Nilai yang keenam yaitu 173 sampai dengan 177. Yaitu 1, frekuensinya 1, angka 1 dan tepi atasnya sebanyak 178,5, tepi bawahnya 172,5, titik tengahnya 175. Dan di sini ada sampai 178. Namun kolom sebelumnya 173 karena sepanjang 5 kelas hanya cukup sampai 177. Jadi 178 kita hitung kembali sampai dengan 178
terusnya 1 garis. Frekuensinya angka 1, tepi atasnya sebanyak 182,5, tepi bawahnya 177,5, titik tengahnya 180. Permasalahan yang keempat, menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan murid kelas Anda. Di sini terdapat sebuah diagram. Garis vertikal ini menunjukkan frekuensi dan garis horizontal ini menunjukkan nilai tepi bawah. Cara menentukan nilai tepi bawah ini yaitu dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sini batas bawahnya dimulai dari 148 dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 147,5. 153 dikurang dengan 0,5, kita dapat hasilnya 152,5. 158 dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 158,5. 163 dikurang dengan 0,5, hasilnya 162,5. 168 dikurangi dengan 0,5, hasilnya 167,5. 173 dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 172,5. 178 dikurang dengan 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 177,5. Nah, ini adalah histogramnya. Terus untuk menentukan frekuensi ini kita mulai dari angka 1 hingga frekuensi terbesarnya di sini yaitu 13. Tepi bawah 147,5, frekuensinya yaitu 5. 152,5, frekuensinya yaitu 4. 158,5, frekuensinya yaitu 10. 162,5, frekuensinya adalah 13. 167,5, frekuensinya adalah 4. 172,5, frekuensinya adalah 1. 177,5, frekuensinya adalah 1. Ini dia data histogram. Permasalahan yang kelima, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan murid kelas Anda. Yang pertama, kita akan menentukan nilai rata-rata atau median terlebih dahulu. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. X bar adalah nilai rata-rata, F adalah frekuensi, X adalah titik tengah. Yang pertama, kita akan menentukan atau menghitung F dikali X terlebih dahulu dari data permasalahan ketiga. Yang pertama, 148 sampai dengan 152 sama dengan frekuensinya yaitu 5 dikali dengan X atau titik tengahnya yaitu 150. Kita dapat hasilnya yaitu 750. Selanjutnya 153 sampai dengan 157 sama dengan frekuensinya yaitu 4 dikali X-nya atau titik tengahnya yaitu 155. Hasilnya 620. Selanjutnya 158,160 sampai 162 sama dengan frekuensinya yaitu 10 dan X-nya atau titik tengahnya yaitu 160. Hasilnya adalah 1600. Selanjutnya 163 sampai 167 sama dengan F adalah yaitu frekuensinya 13 dikali X atau titik tengahnya 165. Kita dapat hasilnya 2114. Selanjutnya 148 sampai 172 kita dapat hasilnya frekuensinya yaitu 4 dikali dengan X-nya atau titik tengahnya 170. Kita dapat hasilnya 680. 173 sampai 177 sama dengan frekuensinya 1, nilai tengah atau X-nya yaitu 175. Hasilnya kita peroleh 175. Selanjutnya 178 sampai dengan 182 sama dengan frekuensinya yaitu 1 dikali X atau titik tengahnya 180. Kita dapat hasilnya 180. Yang kedua, kita
jumlahkan hasil perkalian F kali X. Hasilnya yang pertama ada 750 ditambah 620 ditambah 1600 ditambah 2145 ditambah 680 ditambah 175 ditambah 180, hasilnya adalah 6150. Selanjutnya kita akan menentukan atau hitung nilai rata-ratanya. Rumus nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Sigma F kali X yang kita peroleh yaitu hasilnya adalah 6150 dibagi dengan sigma F atau frekuensinya yaitu 38, karena jumlah siswanya di kelas 12C3 terdapat 38 siswa. Jadi 6150 dibagi 38 hasilnya adalah 161,84 cm. Yang kedua, kita akan menentukan nilai median. Rumus menentukan nilai median yaitu ME sama dengan TB ditambah M per 2 dikurang F1 dibagi F2 dikali P. TB atau tepi sama dengan tepi bawah. F1 atau FK yaitu frekuensi sebelum kelas. F2 yaitu frekuensi kelas median. P adalah panjang kelas. Yang pertama, kita akan menentukan posisi mediannya terlebih dahulu. Cara menentukan posisi median yaitu N dibagi 2. N itu berapa banyak siswa? Di sini ada 38 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 19. Jadi 19 ini adalah nilai data ke-19. Kedua, kita akan tentukan kelas median. Caranya yaitu dari data permasalahan ketiga, 148 sampai 152 adalah 5. 153 sampai dengan 157 adalah 4. Dan kita akan jumlahkan dengan 5 ini. 4 ditambah 5 adalah 9. Selanjutnya 158 sampai 162 yaitu 10 ditambah dengan sebelumnya yaitu 9. 10 tambah 9 adalah 19. Selanjutnya 163 sampai dengan 167 yaitu di tabelnya adalah 13 ditambah dengan hasil sebelumnya adalah 19, hasilnya adalah 32. Yang ketiga, kita akan tentukan tepi bawah atau TB. Kelas median itu berada di 158 sampai dengan 162. Dan kelas sebelumnya itu 153 sampai 157. Kita akan menentukan batas antara 157 dan 158. Titik tengahnya itu dengan cara 157 ditambah dengan 158 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 157,5. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai median. Rumusnya ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F kuadrat dikali P. TB-nya di sini adalah 157,5 ditambah dengan N per 2 atau posisi mediannya itu sebanyak 19 dikurang dengan FK. FK di sini diketahui dengan 9 dibagi dengan F kuadrat yaitu 10 dikali 5 atau panjang kelasnya akan sebanyak 5 sama dengan 157,5 ditambah 19 dikurang 9 adalah 10 dibagi dengan 10 dikali 5. Hasilnya 157,5 ditambah 5 adalah 162,5. Yang ketiga, kita akan menentukan modus. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah F1 dikurang F0 dibagi F1 dikurang F0 ditambah F1 dikurang F2 dikurang dikali P. TB itu tepi bawah, P itu panjang kelas, F1 itu frekuensi kelas modus, F0 itu frekuensi sebelum kelas modus, F2 itu frekuensi sesudah kelas modus. Diketahui di sini F1 itu atau nilai terbesarnya dari frekuensi adalah 13. Kelasnya yaitu 163 sampai 167. Tepi bawahnya 162,5
adalah ini hasil dari hitungan yang sebelumnya dari nilai median ditambah dengan F1 dikurang F0 adalah 13 dikurang 10 dibagi dengan 13 dalam kurung 13 dikurang 10 ditambah dalam kurung 13 dikurang 4 dikali 5 sama dengan 162,5 ditambah dengan 13 dikurang 10 adalah 3 dibagi dengan 13 dikurang 10 adalah 3 ditambah dengan 13 dikurang 4 hasilnya adalah 9 dikali dengan 5. Jadi 162,5 ditambah dengan 3 dibagi 3 ditambah 9 adalah 12 dikali 5 sama dengan 162 ditambah dengan 3 dikali 5 adalah 15 dibagi dengan 12. Hasilnya 162,5 ditambah 15 dibagi 12 adalah hasilnya 1,25. Jadi hasilnya adalah 163,75. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.